sudah sampai di kandangnya. Ini ada beberapa ekor kambing tawa. Nah, kandangnya terletak di tengah hutan. Ini dia pemiliknya. Kita nanti kenalan dengan pemiliknya karena saat ini masih sibuk memberi makan kambing. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ini perkenalan dulu. Cek Mas, dari kampung. Nunggu selesai dulu, minta selesai dulu memberi makan baru mau diajak ngobrol. Ya, ini kambingnya kelas ekonomis. Induk-induk semua. Kayaknya bunting-bunting ini. Ada kepala merah. Kita lihat pakannya cukup hijauan tanpa ada komboran, tapi kambingnya ya gemuk-gemuk. Kalau kita lihat pakannya ya cukup dedaunan hijauan yang ada di sekitar kandang, karena cukup melimpah. Dilihat kanan kiri masih sangat rimbun, dan kandangnya ini ada di tengah kebun. Coba sambil nunggu pemiliknya selesai memberi makan dan ngambil pakan, coba kita lihat, coba masuk. Enggak, ini sulit untuk masuk. Kita lihat ini, kita lihat ada apa ini, cumplung yang fungsinya untuk memberikan mineral kepada kambing. Ya, kalau di kandang ini makanannya hanya cukup hijauan saja tanpa ada komboran, tetapi kambingnya gemuk-gemuk. Berarti dengan hijauan yang cukup itu mungkin kambing juga sudah terpenuhi gizinya. Tetapi itu kembali lagi kepada pemiliknya, bahwa kambing itu pola perawatan dan pemenuhan gizi antara satu pemilik dan pemilik yang lain itu berbeda-beda. Nah, jadi ini kalau kita lihat masih petani murni, benar-benar petani, belum mengandalkan komboran. Tapi kambingnya ya gemuk-gemuk karena hijauannya terpenuhi di sini. Nah, nanti sambil menunggu pemiliknya datang, sambil kita kenalan. Ini dengan pola makan seperti ini, apakah untung ataukah rugi dari perhitungan penghasilan? Kalau kita lihat, karena di sini tanpa adanya komboran, saya kira nanti ya biaya operasionalnya akan sedikit. Itu dulu sampai sini, nanti kita nunggu pemiliknya untuk kenalan. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah kambing tanen atau wedhus tanen,
Ya kambingnya ya seperti ini, kambing dari petani langsung dengan pola perawatan seadanya, tetapi ya menguntungkan. Kalau kita lihat materinya ini ya cukup lumayan, maksudnya lumayan ini dari kita lihat dari materi telinganya luwes-luwes, lumer, kemudian tidak berbonggol. Kita nanti tanyakan ini anaknya mana atau induknya mana. Kemudian karena di sini saya lihat tidak ada pejantan, jadi kita nanti tanyakan kalau mengawinkan di mana. Nah ini kan kalau dengan materi yang seperti ini ya untuk pemula cocok, karena tidak begitu, saya kira ini harganya juga tidak begitu mahal, tetapi yang jelas menguntungkan. Nah ini bunting-bunting dengan materi telinganya ya cukup sedengan, maksudnya sedengan itu gimana ya, tidak begitu jelek banget tetapi juga sudah termasuk luwes kalau dari segi telinga. Tapi kita nanti tanyakan anakannya gimana dan laku berapa. Nah ini sudah bunting. Wah pokoknya ini bunting-bunting, ini persiapan panen 1, 2, 3, 4. Ini yang kepala merah nih, telinganya juga udah luwes. Nah jadi di sini untuk pemberian mineral ini masih sangat tradisional sekali, menggunakan umplung atau ini batok kelapa yang dilubangi kemudian diisi dengan garam. Nah, garam ini fungsinya untuk menggantikan mineral, khususnya bagi kambing-kambing induk. Kambing induk yang hamil sampai menyusui itu sangat penting untuk kecukupan mineralnya, karena kalau menyusui itu yang biasanya apa ya istilahnya, banyak kan kasus kambing-kambing ngebrok, nggak mau berdiri karena setelah menyusui berapa hari atau pas pada saat melahirkan nggak kuat berdiri, itu diindikasikan karena kekurangan mineral. Nah jadi untuk mengantisipasi itu ya ini sudah termasuk bagus ini, menggunakan batok kelapa diisi garam, sehingga dia kalau orang tani bilang itu ngasin, padahal ini untuk mencukupi kebutuhan mineral bagi si kambing. Nah kita lihat ini yang punya kandang sudah sampai lagi, nah, nanti kenalan ya. Tapi malu ini orangnya. Kemudian tukonan 19.1 enggak sapa. Sing jejere papat kurang seperempat. Ya ini sama Mas Dimas, namanya Mas Dimas, tetapi diajak wawancara malu. Yus, kita tanya-tanya saja. Ini ada kepala merah. Ini laktasi berapa kali Mas? 2 kali. Laktasi 2 kali. Anak pertama keluarnya Hitam semi kendit tapi enggak jadi. hitam ini ya Mas? Ya. Nah ini anaknya yang kepala merah. Dulu beli induk atau doro Mas? Doro umur 10 bulanan. Nah ini doro, dulu belinya doro umur 10 bulan, harganya 1.900.000. Keluar cuma satu Mas? Keluar satu. Ini usia sekitar 5 bulan Mas? Itu kecentet Mas. Jadi ini kurang susu, katanya setahun, tetapi kalau lihat ya sebenarnya kalau dulu susunya full ya bisa besar. Keluarnya seperti ini, hitam. Kemudian yang ini Itu beli. ini beli.
Yang ini beli umur 7 bulan 2.900.000. 2.900.000 ya. Ini hamil ya mas? Kayak belum jadi dikali belum jadi. Belum jadi. Materinya itu berarti yang hasil breedingnya baru ini. Sementara yang 4 yang ini sementara ini bunting, kemudian ini laktasi dua. Darah. Oh ini darah bunting. Beli 2.900.000 ya mas? Ini 4 kurang 1/4. Oh 4 kurang 1/4. 4 kurang 1/4. Yang itu 2. Laktasi 2 sama laktasi 3. Laktasi 2 sama laktasi 3. Di sini semua mas dulu mas. Kalau yang paling pinggir dulu 32-an terus kembaliin. Oh. Laktasi 1 kali dikembaliin. Nah, tak sayang gini mas. Dari 4 induk ini kalau dihitung kalkulasi keuntungannya udah untung belum mas? Kalau dihitung modal ya udah untung, cuman untuk Udah untung. pendapatan harian belum kelihatan hasilnya soalnya baru mencoba 2 tahunan. Baru 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ternak itu sudah jual berapa kali mas? Jual 3 kali apa ya? 3 kali. Berarti kan ya sudah pernah merasakan menjual hasil ternaknya selama 2 tahun. Sudah. Kalau ini jadi pekerjaan sampingan atau pokok mas? Sementara ya sampingan ya pokok. Jadi mas Dimas ini jadi peternak ini sementara masih merintis berarti ya mas? Iya. Jadi pekerjaan sampingan tapi juga menuju insya Allah menjadi pekerjaan pokok atau penghasilan pokok. Namun kalau dilihat dari materinya ya sebenarnya sudah lumayan. Kuncinya berternak itu yang penting menguntungkan kok. Tidak harus yang dari harga yang mahal-mahal, tetapi ya yang penting menguntungkan. Nah inilah kondisinya seperti ini. Jadi tanpa kumpuran ya mas? Ya sementara Tanpa kumpuran. Tapi dengan hijauan saja sudah untung. Maksudnya sudah tercukupi ke gizinya. Kalau selama menjual 3 kali itu kisaran harga berapaan mas? pertama itu 1.650.000. 1.650.000. Usia Ya 5 bulan. Yang satunya yang kedua 2 ekor jantan 3.450.000, usia 5 bulan. itu dua. Jadi ya kalau untuk sampingan masih masuk. Tapi ini kalau dilihat dari lahannya mungkin ini ada beberapa patok dan ini sudah ditebang pohonnya, ini mau tambah kandang ini sepertinya. Ya doakan saja nanti supaya bisa lebih banyak lagi kambingnya dan nambah kandang. Amin. Nah, mungkin ada pesan-pesan mas untuk para peternak pemula supaya tetap semangat berternak dan mungkin bisa menjadi salah satu penghasilan juga. Ya, intinya jangan malu untuk bertanya pada yang lebih senior biar enggak istilahnya gagal di awal. Ya, jadi itu pesan dari Mas Dimas, sama-sama kita jadi pemula ya jangan sungkan, jangan izin bertanya pada yang sudah ibaratnya sudah lama di dunia peternakan sehingga kita tahu masalah yang ada di peternakan. Nah mungkin itu dulu konten kita sore hari ini, karena ini kandangnya di tengah hutan ya mas. Jadi kalau memberikan makan kambing itu jauh, tapi ya apapun kondisinya dan keterbatasan kita tetap semangat. Tapi dengan adanya kandang yang ada di tengah hutan ini sudah memudahkan untuk mencari pakan ya mas. Mencari sama Nah, pemupukan kebun. Jadi ini sebagai kalau untuk sampingan ya masuk banget nih di tengah hutan, sumber pakan dekat, terus gimana ya, jauh dari pemukiman jadi tidak berisik suara kambingnya.
Mungkin itu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.